kita akan melihat satu tokoh. Ini memang gak ayat firman Tuhan, tapi pertanyaannya banyak. Ini juga pengetahuan tokoh reformasi. Tadi tokoh yang sudah kita dengar siapa namanya? Kan udah lupa. Siapa tadi yang sebelah sini tadi sore? Nomensen. Nomensen memberitakan Injil kemana sayang? Ke suku apa? Mana di sini orang Batak? Batak Karo, Batak Toba, mana? Nah, oke, turun. Kita bisa ada di sini, kita bisa mendengar Yesus, tahu anak-anak karena siapa? Karena ada Nomensen Daniel. Gak dengar nanti Daniel. Karena ada Nomensen datang dari Jerman. Datang dia jalan 3 tahun setengah nyeberangi samudra, hampir mati waktu di lautan. Tapi dia terus berdoa karena dia mau ada orang Batak masuk surga, supaya orang Karo, turunkan kakimu, supaya orang Karo bisa masuk surga. Waktu itu Nomensen sudah mau menikah, ada pacarnya cantik banget, tapi ditinggalkannya calon istrinya. Dia pergi ke tanah Batak. Orang Batak bukan menyambut dengan gembira. Dia banyak mengalami banyak perlawanan, tidak setuju karena diceritakan ada raja di atas segala raja. Waktu itu orang Batak banyak rajanya. Nah, untunglah Nomensen bertahan. Dia menceritakan Injil. Tadi pendeta Pontas sekeluarga dibaptis, sampai 180.000 orang dilayani, diinjili, bertobat, dibaptis. Itulah dia bangun lagi sekolah, dia bangun lagi sending, tempat-tempat untuk belajar Alkitab. Nah, jadi bisa kita belajar Alkitab sayang. Ada Alkitab bahasa Batak, ada Alkitab bahasa Karo. Itu enggak tiba-tiba, ada yang korban untuk itu. Siapa namanya? Nomensen. Nah, satu lagi kita akan belajar. Satu orang bernama Menno Simon. Siapa? Menno, bukan mana ya? Menno Simon. Oh, mana Simon? Menno Simon. Taruh gambarnya Kak, Menno Simon. Aduh, kok ada gambarnya? Tebak gambar nih kayaknya. Tuh. Menno Simon, dengar dulu ya. Menno Simon ini kita belajar satu tokoh Kristen juga yang luar biasa, ya. Luar biasa ini namanya, siapa tadi namanya sayang? Menno Simon. Menno Simon ini mungkin belum pernah dengar. Oke, tapi itu ada yang pernah dengar nama Menno Simon? Oh, pernah. Oh, bagus ya. Menno Simon adalah seorang pemimpin gereja. Hidup pada masa yang sangat lama, sekitar 500 tahun yang lalu. Anak-anak udah lahir kan? Oh, belum. Kira udah lahir. Di mana waktu itu anak-anak? Dari mana? Di atas. Oh, di atas. Di atas katanya. Oke. Menno Simon lahir di Belanda tahun 1496. Di mana? Belanda. Awalnya Menno Simon bekerja sebagai seorang imam di gereja Katolik. Dengar ini. Tapi kemudian dia merasa ada yang kurang. Ada yang kurang di hatinya. Dan dia cari-cari. Waktu itu pengajaran mirip dengan Martin Luther. Pengajaran dibilang melalui berbuat baik jalan ke surga. Menno Simon coba berbuat baik. 1 minggu berhasil. Minggu kedua enggak berhasil. Tesnya lagi. Bikinnya lagi berbuat baik. Tes lah, enggak marah aku sama kawanku yang ribut-ribut. Berhasil.
2 hari. Hari ketiga gagal lagi. Mau dihantamnya lagi kawannya. Stres berat Meno Simon. Ugalah katanya. Gaknya bisa ini aku ke sorga ini. Karena aku coba bikin baik pun gak bisa. Akhirnya si Meno Simon gak mau dia. Duh gimana kok gak enak ya. Ada pun daging babi tapi hidup ini gak enak katanya. Akhirnya pergi dia bawanya Alkitabnya. Belinya Alkitabnya. Bacalah Alkitab baik-baik. Belajar Alkitab dia sendiri nih. Bukan ikut Happy Bible kayak enggak. Belajar dia Alkitab. Serius dia. Dibacanya Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Nah, waktu dia baca Alkitab, dia banyak menemukan hal-hal yang baru. Yang dia pikir dulu berbuat baik jalan ke sorga, dia cari ayatnya mulai Kejadian sampai Wahyu. Kok nggak ada lah ayat ngasih tahu ya kalau ke sorga berbuat baik jalannya. Malahan dibacanya tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena berbuat baik. Tambah stres dia. Berarti memang nggak mungkinnya orang baik masuk sorga. Bacanya lagi, orang benar hidup karena beriman kepada Kristus. Dia hore, berarti memang betul kalau berbuat baik taknya bisa bawa, berarti berimannya ada rupanya jalan keluar. Kupikirnya berbuat baik gak jadilah aku ke sorga ini kalau berbuat baik. Tapi kata Alkitab dia baca lagi Yohanes 14 ayat 6 apa katanya? Kata Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun nyampe ke sorga kalau bukan melalui. Waktu dia baca itu hatinya sangat senang. Berarti aku masih bisa ke sorga. Ada kok yang bisa bawa ke sorga. Tuhan Yesus berarti bukan berbuat baik. Amin Tuhan. Dia lipat tangannya, dia berdoa, dia mengaku dengan mulutnya seperti Roma pasal 10 itu. Jika kok ribut kali ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dia baca berpuluh kali firman Tuhan itu dan dia terima inilah. Amin. Waktu dia mempercayai firman Tuhan itu, keyakinannya menjadi baru. Dia tinggalkan keyakinan lamanya. Apa tadi keyakinan lama? Berbuat baik jalan ke sorga. Meno Simon mulai mengajar. Dia nggak mau dia sendiri. Begitu dia bertobat Kak Ebi, dia langsung injil sama kawan-kawannya. Dia ceritakan pulang Bible Camp. Ini harus praktek sayangnya. Nanti kalau pulang Bible Camp kan, apalagi anak-anak ini yang udah bertobat, jangan hanya dengar saja. Target kita tahun ini kita mulai memberitakan seperti tokoh Meno Simon. Buka mulut kalau kita sudah yakin Yesus jalan ke sorga. Gak boleh Jere selamat sendiri, Niko gak boleh selamat sendiri, Josia gak boleh, David, semua kita buka mulut cerita sama orang lain bahwa Yesus jalan ke sorga. Dia mengajar. Meno Simon mengajar, gak nunggu dia di gereja, dia mengajar kepada orang. Dan dia bilang, karena waktu itu Meno Simon begitu bayi dibaptis, tapi dia tahu orang dibaptis itu kalau sudah percaya, baptisan orang percaya, maka dia ganti pengajarannya, baptisan orang percaya. Bukan anak-anak dibaptis, anak-anak boleh, tapi kalau dia sudah percaya, opung-opung pun gak boleh dibaptis kalau dia belum percaya, gitu. Kok kesini-sini aja, sinilah ya kan. Walaupun sudah tua, tapi kalau belum percaya Yesus gak boleh dibaptis. Baptisan itu adalah proklamir, tanda sudah percaya, maka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kan itu baptis kan. Kalau dia belum kenal Tuhan Yesus gak boleh dibaptis. Itu kata Meno Simon. Maka dia ikuti karena dia baca Alkitab begitu.
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Betul kan? Dijadikan dulu murid Yesus, baru dibaptis. Nah, diajarkan Simon, di gerejanya dia kasih tahu, baptisan tidak boleh sembarangan. Kalau belum bertobat, bukan dibaptis. Kita menganut ajaran Alkitab. Orang dibaptis adalah orang yang sudah percaya. Itulah ajaran yang dia sampaikan. Orang terkejut semua. Ah, percaya? Jadi gimana supaya percaya? Akhirnya dia pun memberitakan. Tapi waktu itu dia bukan enak-enak. Bukan semua orang langsung terima. Banyak penolakan. Tapi dia mengajarkan itulah kebenaran. Yang kedua dia ajar apa? Bahwa orang bertobat, orang Kristen perlu hidup berdamai. Gak boleh ada kekerasan. Maka dia bilang waktu itu, kalau udah bertobat gak usah masuk tentara katanya. Gak usah masuk tentara, gak usah masuk polisi. Karena tentara kan keras kan, bawa tembak kan, kekerasan. Nah, jadi ajaran Menno Simon apa? Cinta perdamaian. Nah, gak ada kekerasan, gak boleh kekerasan ya. Dia mengajarkan seperti Yesus. Apa Matius pasal 5? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Itu bawa damai sayang, bukan bawa pertengkaran, bukan bilang temannya bencong. Gak boleh itu. Siapa nanti kedengaran itu, ini harus dihukum. Orang Kristen anak bertobat bawa damai. Yang tadinya orang mulai berantem, gak boleh gitulah, kita kan udah bertobat, Tuhan Yesus kan damai. Itu bukan kita nambah-nambahi. Menno Simon dimanapun dia hadir, dia membawa perdamaian. Dia bilang, biarlah orang lain jadi polisi, jadi tentara, kita menjadi orang damai. Wah, yang setuju sama Menno Simon kasih jempolnya. Oke, itu ajarannya kedua. Oke, turun. Menno Simon kemudian menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang disebut Mennonite. Apa sayang? Apa? Ini harus jelas. Apa tadi alirannya, garisannya si Menno Simon? Mennonite. 2, 3 ya. Sebelah sini. Kuat. Mennonite. Sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Mennonite menganut 2 tadi ajarannya. Pertama, baptisan orang percaya. Yang kedua, hidup dalam damai. Ulangi, apa tadi pertama? 2. Nah, itu termasuklah GKMI, masuk aliran Mennonite. Apa? GKMI Sempakata masuk kepada bukan karismatik, tapi masuk kepada gereja Mennonite. Apa tadi ciri Mennonite? Dibaptis setelah. Yang kedua, hidup dalam. Nah, dalam damai juga sederhana. Orang kaya, orang miskin gak boleh nampak di gereja. Yang kaya harus sederhana, yang miskin juga sama. Betul di gereja kita gitu kan? Walaupun ada orang kaya, ada orang miskin, ada nggak perbedaan di gereja kita? Nggak, sama semua. Itulah Mennonite. Itulah ajaran Alkitab sebagaimana Yesus. Nah, apa yang mau kita ambil dari Mennonite? Terakhir, slide terakhirnya. Mari kita ikuti contoh Menno Simon dengan selalu belajar dari mana sayang? Dari mana belajar tadi si Menno Simon? Dari Alkitab. Apa buku pelajaran Menno Simon? Paling banyak dia buka tiap hari apa? Anak-anak paling banyak buka apa? Tiap hari anak GKMI paling banyak buka apa? Yang memang Alkitab. Mana lebih banyak buka Alkitab sama buka HP? Alkitab. Adik James Alkitab mantap kali. Berarti adik James kawannya Menno Simon ya kan?
jadi misionaris ya. Oh bagus sekali. Siapa lagi kayak James, lebih banyak buka Alkitab. Oh banyak, iyalah. Hari ini semua buka Alkitab ya kan? Cuma sedikit. Ada tadi main handphone hari ini? Oh enggak ada. Makanya kita buat nanti terus-terus Happy Bible Camp ya kan? Tuh, oke. Yuk, mari kita belajar dari Menno Simon. Bagaimana? Selalu belajar dari Alkitab. Bilang sama kawannya, seperti Menno Simon belajar dari Alkitab. Nah, yang kedua, hidup damai dan mengasihi. Anti kekerasan. Nah, amin. Jangan sikit-sikit ya, jangan sayangnya. Kita hidup damai. Kita ulang. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut. Ayo ucapkan sama kawannya, 2, 3 ya. Siapa tadi tokoh ini? Menno Simon. Apa ciri Menno Simon tadi ajarannya? Baptisan orang percaya. 2, hidup dalam damai. Anti kekerasan. Belajar sama. Oke Bu Yo, kayaknya mereka senang. Kalau ada satu tokoh lagi mau dipelajari sebelum makan mie, apa masih bersedia? Satu tokoh lagi, satu tokoh ini. Nah, di akhir daripada 2 tokoh ini buat pantun. Nah, pantun satu tentang Menno Simon dan ajarannya, satu lagi pantun pada tokoh reformasi yang akan kita dengarkan selanjutnya. Oke, sampai di sini. Kasih jempol untuk Menno Simon. Tepuk tangan untuk Menno Simon. Katakan, aku juga mau seperti Menno Simon. Silakan Bu Yo. Satu lagi sebelum Menno si tokoh lagi. Banyak ternyata tokoh-tokoh dari GKMI Sempakata Medan. Sambutlah dengan tepuk tangan 5 jari. Rahmen inilah tokoh Alkitab, langsung Tuhan Yesus. Silakan kepada Tuhan Yesus dan kawan-kawannya. Yang kita angkat baru mereka datang. Kalian duduk.
Cek. Gak bisa nanti mencelupat. Ya kayak gini lah. Alamak. Tapi kalian ikuti aku. Suatu hari, Yesus bersama-sama dengan muridnya dan juga orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati dibawa keluar dan mati. Dan orang mati itu dibawa keluar dan orang mati itu ialah anak laki-laki tunggal dari seorang perempuan janda. Ketika Yesus melihat perempuan itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus pun berkata kepadanya, Jangan menangis. Lalu Yesus pun berkata lagi, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu bangkitlah pemuda itu dan Yesus pun menyerahkan dia kepada ibunya. Dan semua orang menjadi ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Sekian fragmen dari Pemuda Nain.